Selamat malam, selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ade Armando ungkap tanda-tanda kekalahan Ganjar makin terlihat. Katanya gegara sikap PDP. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ya bisa saja Pak Ganjar nyongsep begitu ya. Tidak ada lagi yang kemudian masyarakat menginginkan kepada Pak Ganjar. Kita tahu ya Pak Ganjar itu representasi dari Pak Jokowi begitu. Tentu apapun karakternya yaitu adalah Pak Jokowi begitu kan. Tapi bedanya Pak Jokowi itu kan dulu kan masuk gorong-gorong, masuk got dan sebagainya. Pak Ganjar malah lebih dari itu begitu kan, lari-lari sana sini, masuk gorong-gorong sana sini begitu ya. Itulah karakternya ya 11-12 lah kira-kira seperti itu begitu. Tapi itu menjadi simpati kepada masyarakat begitu kan. Tetapi sekarang ini kan lebih cerdas begitu kan ya, mana yang pencitraan dan mana yang tidak begitu. Kalau mungkin di 2014 di 2019 mungkin dengan segala hormat ya orang masyarakat akan simpati itu. Tapi kan sekarang lebih cerdas, polanya tidak bisa dikaitkan seperti itu begitu kan. Ya dengan adanya Pak Jokowi gagal yang memimpin bangsa kita, maka representasi Pak Ganjar juga gagal. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya seperti ini. Ini Ade Armando ungkap tanda-tanda kekalahan Ganjar makin terlihat. Katanya gegara sikap PDIP. Benarkah seperti itu? Begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ade Armando mulai pesimis. Ini wow ya. Ini benar Ganjar akan kalah dan Anies akan meraih 100% suara. Ini banyak sekali ya. Sekarang ngurusin bapak lu saja. Ade Armando anak siapa ya? Politik pengalihan perhatian dari pembicara itu lagu lama. Ya banyak inilah kritikan dari netizen begitu ya ini. Nah kadang-kadang isi kepala Aribando ini suka benarnya, ada benarnya. Ya ada orang berspekulasi itu menwaraskan begitu ya. Mau siapa presidennya nggak akan menghapus korupsi, begal, premanisme, narkoba, kejahatan ya, anak macet, susahnya lapangan pekerjaan, sekolah mahal yang menghapus BPJS dan sebagainya. Kita lihat saja kalau Anies Baswedan diberikan kesempatan itu mengapa tidak, insya Allah akan menang begitu kan, insya Allah akan pro terhadap rakyat begitu. Asik awal pertempuran mereka, mudah-mudahan sengit dan seru. Ini sandiwara kecebong dimulai, awalnya direndahkan akhirnya dijilat. Ini bayangkan begitu kan, dari polling saja rata-rata Anies Baswedan menang di situ begitu, apalagi yang lain begitu. Hanya lembaga survei saja mungkin ya. Kita tonton aja sampai tamat riwayatnya. Ini banyak sekali ya, tumben ngaco nih si Ade. Jelaslah PDP selalu menyebut Ganjar petugas partai, padahal istilah petugas partai sekarang nggak disukai rakyat. Betul begitu kan. Sekarang masuk gorong-gorong, pencitraan, lari-lari sana sudah tidak disukai masyarakat, karena masyarakat sudah lebih cerdas bagaimana yang ditawarkan itu sebuah gagasan besar, sebuah ide besar begitu kan, perubahan besar begitu. Tapi kalau sekarang sudah muak dengan adanya kondisi hari ini begitu kan ya, apalagi ditambah Pak Jokowi begitu ya, 2 periode memimpin bangsa kita, seolah-olah hanya bagaimana keberpihakan terhadap rakyat begitu. Sekarang ini di tahun terakhir Pak Jokowi memimpin, saya rasa yang kemudian tidak fokus kepada rakyat begitu kan, lebih fokus kepada copra-capres sana sini begitu ya. Padahal Pak Jokowi kan seharusnya menjaga marwah begitu ya, dalam etika politik begitu ya. Ya namanya kepentingan apapun pasti ia lakukan begitu ya. Ini PDP memang jadi kekesalan rakyat, tapi tanpa PD pun GP juga susah untuk diangkat ya, nggak ada value-nya begitu ya. Ini prediksi loh, kalau ini sangat jitu, gue kasih hadiah celana dalam, apa maksudnya begitu ya. Ade Armando begitu ya. Hoax ini seneng kan lu sama Ade Armando sekarang ya. Banyak sekali pro dan kontra, bayangkan begitu kan. Ini salah satu kenapa elektabilitas Anies Baswedan diungkap di sini banyak sekali pro dan kontra. Salah satunya gini. Pertama itu adalah terkait dengan sengaja direndahkan sesuai pesanan ya, yang kemudian memainkan lembaga survei di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya seperti itu begitu kan. Jadi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya Ade Armando ungkap tanda-tanda kekalahan Ganjar makin terlihat ya, katanya gegara sikap PDP. Bisa saja itu terjadi ya. Politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando menyebutkan tanda-tanda kekalahan calon presiden capres PDP Ganjar Pranowo di Pilpres di 2024 semakin terlihat jelas ya. Apa ya tanda-tanda kekalahan dia?
Ini menyoroti hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berhasil menyalip Ganjar sementara Anies Baswedan masih bertengker di posisi ketiga. Artinya apa? Posisi pertama sekarang sudah Pak Prabowo, bisa saja ya Anies Ganjar itu stagnan di situ begitu. Tapi kita lihat saja di detik-detik akhir bisa saja itu berubah begitu. Dalam survei tersebut Prabowo unggul di posisi pertama dan raih ya 38%, ya Ganjar 34% dan Anies Baswedan 18,9%. Itu menurut survei. Tapi kita lihat saja nyatanya dari mana begitu ya. Bahkan apa yang saya khawatirkan akhirnya sudah mulai terjadi ya, suara dukungan terhadap Ganjar terus menurun sementara suara dukungan terhadap Prabowo terus naik, kata Ade Armando dari kanal YouTube-nya. Jadi dia mengingat bahwa posisi kekalahan Ganjar seperti itu begitu kan. Ya, kalau nggak Prabowo naik, Anies Baswedan yang naik di situ, bisa saja Pak Ganjar nyungsep ya. Nanti ada pemilihan kedua Anies Baswedan versus Prabowo, bisa saja seperti itu begitu. Masih berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, Adian menyebutkan jika pertarungan Pilpres di 2024 berlangsung ya 2 putaran dan menyisakan Prabowo dan Ganjar, maka yang keluar sebagai pemenang adalah Prabowo. Lantas bagaimana kalau pertarungan langsung 2 bapak dengan menyisakan Prabowo dan Ganjar? Ternyata hasil survei menunjukkan bahwa yang menjadi final itu adalah Prabowo dan Ganjar. Kemenangan Prabowo akan menjadi semakin telak ya. Bahkan Prabowo 50 sementara Anies Baswedan sementara Ganjar 39 ya, dan bahkan yang mencapai 11%. Artinya suara pendukung Anies Baswedan sebagian besar pindah kepada Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo menang, kalau Pak Prabowo kalah maka kemudian ya Anies Baswedan di situ begitu kan, pendukung-pendukung Pak Prabowo kembali kepada Anies Baswedan begitu. Saya rasa politik kita dinamis, masih stagnan seperti itu begitu. Tidak mungkin ya, saya rasa tidak mungkin ya. Lalu kemudian pendukung-pendukung Pak Ganjar itu ada sebagian yang mendukung Anies Baswedan, bisa saja itu terjadi, tapi saya tidak mungkin begitu. Lebih baik ya mendukung Pak Prabowo sepenuhnya karena sudah di-endorse oleh Pak Jokowi begitu ya. Bahkan menurut saya salah satu faktor penting yang menyebabkan stagnannya atau menurunnya suara Ganjar adalah PDIP ya. Bahkan tanpa disadari PDIP mematahkan semangat pendukung Ganjar ya dengan berlangsung ini menyebabkan stagnan ya, bahkan ya tanpa disadari PDIP ya mematahkan semangat pendukung Ganjar dan menjadikan Ganjar nampak sebagai bukan pemimpin yang diharapkan Indonesia. Betul begitu kan? Ya kayak pelongok sana sini begitu kan, kayak tidak punya gagasan begitu, orang berspekulasi seperti itu begitu. Coba ya bayangkan kalau dia punya gagasan luar biasa seperti Anies Baswedan, ya sudah di depan mata kemenangan Pak Ganjar begitu. Karena Pak Ganjar tidak punya gagasan seperti itu ya, ingin representasinya seperti Pak Jokowi di era era demokrasi modern tidak cocok di situ begitu ya. Hal ini pun dinilai Adi bakal memperburuk citra Ganjar di mata publik. Saya mengingatkan PDIP agar berhenti sikap arogan dan berhenti memperlakukan Ganjar sebagai petugas partai. Saya percaya sikap semacam itu hanya menurunkan elektabilitas Ganjar. Celakanya masukan saya ini tidak dianggap dengan diawasi oleh PDIP. Bahkan dewa dewasa PDIP ya, sebagai diketahui Megawati sempat menyemprot Ganjar dengan nasihat kala menyebut Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan di kantor DPP PDIP Jakarta ya. Bahkan ini menasihati begitu ya. Megawati ya di momen tersebut mengingatkan tugas Ganjar sebagai seorang petugas partainya layaknya sang Ketua Umum PDIP dan kadernya. Beruntungnya ya Ganjar menurut nasihat Megawati dan nilai melaksanakan tugasnya sebagai kader partai dengan baik. Ya disuruh petugas partai, disuruh petugas partai, silahkan sebutkan petugas partai, kata Ibu Megawati begitu. Jangan malu begitu Jar, jangan malu, kira-kira seperti itu begitu. Karena yang namanya petugas partai tergantung dari ketua partai begitu kan. Ya bukan kebijakan-kebijakan walaupun jadi presiden kan tergantung ketua partai begitu ya. Kita lihat saja bagaimana nantinya begitu ya. Seharusnya bangsa kita itu sudah maju begitu. Hal-hal seperti ini kan dianggap sepele begitu ya, tidak terlalu memikirkan hal yang sama begitu. Tapi ketika lihat bahwa kepemimpinan Pak Jokowi 2 periode, kalau Pak Ganjar menang lagi misalnya 2 periode, 40 tahun misalnya dipimpin oleh PDIP seperti apa nasibnya begitu. Kan kita lihat saja begitu. Kepemimpinan Pak Jokowi saja kan sekarang stagnan begitu, tidak seolah-olah tidak ada kemajuan begitu kan. Lihat saja begitu ya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi ya atas kepentingan dan oligarki di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.